Ketika kembali ke Indonesia itu aku kayak yang wow, kayak wah ternyata negara kita tuh kayak sejauh itu ya. Aku merasakan banget perbedaannya. Kalau dulu kerja di Indonesia, gaji sebulan hanya bisa untuk makan sebulan. Dan alhamdulillah sampai Malaysia Anggi mendapatkan asrama dengan kamar yang sangat bagus. Di Malaysia saya dihargai dan dihormati, tapi di kampung halaman saya itu dianggap rendah dan tidak punya masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Di sini ada seorang TKI ataupun orang Indonesia yang bekerja di Malaysia dan dia mengatakan hal ini kepada kita guys ya. 10 tahun hidup di Malaysia mereka bahagia, tapi 1 bulan hidup di Indonesia mereka mengalami hal ini. Jadi jom kita simak videonya. Let's go. Hai guys, kalau video aku pertama kali 10 tahun di Malaysia versus 1 bulan kembali ke Indonesia. Apa yang akan diceritakan? Saya dulu 3 tahun 4 tahun 3 tahun setengah ya 3 tahun setengah saya di Arab, balik ke Indonesia itu culture shock lagi guys. Yang biasa di sana tuh jalan aspal ya kan, bagus jalannya ya kan ya, tapi ada naik gunungnya memang ya rumahnya, tapi kesehariannya itu aktivitasnya gitu loh guys ya, kerjaannya gitu. Ketika balik ke Indonesia itu kayak, nah kita mau ngapain ya gitu guys ya. lewat di FYP kalian, aku adalah orang Indonesia yang pernah tinggal di Malaysia selama 10 tahun dan karena hal personal akhirnya aku kembali tinggal di Indonesia baru sekitar 1 bulanan. Dan sebagai orang yang tinggal di Malaysia yang di luar Indonesia tapi masih sangat deket ya sama Indonesia, ada beberapa hal yang ketika kembali ke Indonesia itu aku kayak yang wow, kayak wah ternyata negara kita tuh kayak sejauh itu ya. I don't say kayak ketinggalan atau apa, tapi kayak ketinggalan. Ya iya sih bener sih. Kita kalau tinggal memang di Arab biasa-biasa aja guys, bangunan biasa-biasa saja, tapi kehidupannya itu beda gitu. Mall-mallnya besar gitu. Tapi kalau kita balik ke kampung kita, ke tempat kita bukan yang banyak kota gitu, ya memang beda sih ya guys ya. Silakan kalian nilai sendiri kali ya. Yang pertama, di Malaysia itu aku nggak pernah melihat orang naik motor satu keluarga, ada anak kecil Betul. rame dalam satu motor. Apalagi banyak yang nggak pakai helmet. Dan itu tuh menjejaskan banget 3 hal menurut aku. Yang pertama finansial, yang kedua pendidikan, yang ketiga juga keamanan. Terus yang kedua itu adalah ketika aku itu pulang kantor ya, pulang dari office. Dan sebetulnya aku tidak kerja dekat office ya. Aku tidak harus pergi ke kantor gitu setiap hari. Aku kerja work from home. Karena company aku itu agensinya aja yang ada di Indonesia, tapi company-nya itu company luar gitu ya. Tapi on day one aku sampai di Jakarta itu aku harus kayak ngambil access card sama laptop office. Kebetulan pulangnya itu bareng-bareng sama orang-orang yang pulang kantor ya sekitar jam 5 sore. Dan aku antara shock, sedih, terharu melihat pejuang para pekerja di Jakarta. Karena kayak yang aku melihat banget perjuangan orang Indonesia itu pulang kantornya itu kayak, buat kalian orang Malaysia kebetulan ya, video aku biasanya 90% itu
FYP-nya ke Malaysia. Jadi buat kalian orang Malaysia yang nggak tahu, kalian bisa cari gitu ya, bisa cari di TikTok ini, video TikTok tentang gimana orang Jakarta itu pergi dan pulang kerja. Iya, Dan itu crowded benar-benar banget, bikin gila. sedih dan aku lihat langsung pada hari Yup, itu. I know that. Terus yang ketiga yang paling bikin aku kayak berkaca-kaca itu adalah melihat pedagang-pedagang kecil di Indonesia sama Pak Ogah, terus pedagang-pedagang yang berdiri di tengah jalan jualan. Aku selalu melihat orang Malaysia itu, walaupun mereka juga ada ya, pastinya setiap negara Ya, ada orang ada. miskinnya, tapi aku nggak pernah ngeliat orang Malaysia tuh kayak yang sesusah itu gitu Sesusah cari itu. uang. 10 tahun aku di Malaysia, aku selalu melihat orang Malaysia itu kayak dispesialkan sama pemerintahnya sendiri. Ya aku juga pernah ke negara-negara lain ya, dan jujur aku sedih banget pas ngeliat kembali ke Indonesia tuh, melihat kayak wow. Terus akhirnya aku jadi kayak kepikiran gitu, kayak yang gimana ya biar aku bisa bikin negara ini tuh lebih baik. Tapi kayak who am I? Ya begitu. Susah ya guys ya. Anehnya gitu, banyak orang Indonesia itu yang malah menjelek-jelekkan Malaysia gitu guys ya. Dari secara kehidupan aja kita beda banget gitu ya, sesuai dari testimonial dari mbaknya gitu kan. Kita tuh apa ya, ketika mengejek ataupun menghina rakyat Malaysia, kaki subsidi lah, inilah itulah, tapi kehidupan mereka itu lebih baik daripada kita guys. Nggak ada orang semiskin kita itu di Malaysia guys. Maksudnya adalah mereka meskipun istilahnya mungkin tidak punya kerjaan, tapi mereka itu dapat bantuan dari pemerintahnya itu mantap gitu loh. Sedangkan kita kalau miskin memang miskin banget. Ditanya tuh orang-orang miskin yang ada di daerah-daerah kita ataupun tempat-tempat kita, dapat bantuan nggak dari pemerintah? Enggak. Ya. Tetangga saya aja istilahnya dapat bantuan, enggak. Ya. Karena nggak tahu, nggak tepat sasaran di tempat kita itu. Gitu loh guys ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin ya, ketika kita istilahnya membicarakan negara orang lain atau menjelek-jelekkan negara orang lain, maka kita harus melihat bagaimana negara kita gitu loh guys ya. Malu lah kita ngejek-ngejek negara lain, tapi faktanya negara kita sendiri yang kayak gini gitu loh guys ya. Yang istilahnya menderita rakyatnya gitu kan, kasihan gitu ya. Gitu lah guys ya. 6 tahun tinggal di Malaysia ngajarin aku, sabar dan disiplin itu bisa dipelajari. Awalnya aku nggak langsung sadar, tapi dari interaksi sehari-hari, aku pelan-pelan ngerasain bedanya. Orang-orangnya ramah, murah senyum, dan terbiasa bilang sorry atau excuse me tanpa rasa gengsi. Pas naik MRT atau LRT saat pulang kerja, aku juga benar-benar belajar soal disiplin di sini. Orang antri dengan tertib, nggak nyerobot, dan nggak dorong-dorongan. Bahkan waktu macet pun kelihatan bedanya. Jarak antar kendaraan dijaga, gak saling Ya. mepet, dan jarang banget dengan klakson yang emosional. Hal lain yang aku perhatiin juga, orang ngerokok di tempatnya, parkir juga tertib, dan hampir nggak ada parkir liar. Bukan karena takut, tapi karena aturannya itu jelas dan sudah jadi kebiasaan bersama di sini. Menurut aku, hal ini juga nggak lepas dari peran pemerintahnya. Aturan dibuat jelas, fasilitasnya disiapkan, dan sistemnya mendukung masyarakat buat tertib. Jadi disiplin itu nggak dipaksa, tapi dibentuk pelan-pelan. 6 tahun di Malaysia ngajarin aku, sabar itu bukan kalah, dan disiplin itu bukan kaku. Tapi dua hal itu justru bikin hidup terasa lebih ringan di sini, lebih tenang dan lebih saling menghargai juga. Kalau kamu sendiri gimana? Hal apa yang kamu kagum dari Malaysia? Bisa di komen ya. Satu hal yang aku syukuri ketika aku mulai kerja di Malaysia, ya, kemampuan bahasa Inggris dasar. Aku nggak bilang kalau kemampuan bahasa Inggris aku itu udah cus pro banget di atas rata-rata, enggak. Tapi setidaknya apa yang orang tanya kita bisa jawab, dan apa yang orang suruh kita bisa ngerti. Karena apa? Di Malaysia ini, most of people here understand basic English. Nah mbak, kalau pulang ke Indonesia nanti itu dibilang so Inggris loh mbak. Mbak ini so Inggris ini, ngapain pakai bahasa Inggris, kan kita di Indonesia ya. Kayak gitu mbak, nanti mbak. If we talking with English language ya kan, kita itu ya kan akan diomongin, nah itu lo so Inggris dia, sok-sok bener aja Inggrisnya sebelepotan kayak gitu. Kayak gitu mbak.
Makanya di sini nggak berkembang. Ketika kita istilahnya belajar bahasa Inggris dan mau menerapkan bahasa Inggris itu very very difficult. Bener gak sih guys ya? Sangat-sangat susah gitu loh guys ya. Jadi kayak apa ya guys ya? Suatu hal yang membuat kita itu kurang apa namanya ya? Kurang maju di sini dari segi lingkungannya. Ketika kita istilahnya punya lingkungan yang tidak baik atau tidak mendukung apa yang ingin kita capai, makanya di situ ya udah. Makanya aduh susah banget. Sedangkan di sana ya mbaknya kerja kilang ataupun pak kerja di Malaysia lah, nggak kerja kilang ataupun kerja apa, itu mereka basic English itu mereka paham gitu. Jadi mengupgrade gitu loh guys ya. Ayolah upgrade guys gitu kan. Ya saya sedikit-sedikit paham sih kalau orang ngomong, tapi pelan-pelan ngomongnya, jangan cas cis cus ces cos ya kan. Kalau cas cis cus ces cos ya loading juga gitu loh guys ya. Tapi saya upgrade tiap hari itu saya tahu ini belajar sama ChatGPT saya guys ya. Saya talking with ChatGPT bukan every day sih, every week mungkin. One week one ChatGPT gitu loh guys ya. Because I wanna upgrade my language, my English language gitu loh guys. Kayak gitulah. Dikit-dikit aja. Jadi, kalau misalnya kita itu zero banget kemampuan bahasa Inggrisnya, bisa-bisa waktu di sini. Guys, Apa? Caca nak cerita. Cerita apa tuh? Satu hal yang paling Caca suka dari negara Malaysia adalah Apa tuh? kebersihannya. Dari segi makanan, dari segi lingkungan, dari segi pakaian. Pokok dia bersih guys. Tak ada Caca tengok sampah bersepah sana, bersepah sini, tak ada. Semuanya betul-betul jaga kebersihan. Ini mbaknya dari Indonesia, kenapa fasih banget pakai bahasa Melayunya mbak? Keenakan tinggal di Malaysia sampai bahasa Melayunya jadi kayak gitu guys. Kita perlu tiru gitu loh guys ya, kebersihannya. Saya ya guys ya, aduh gila sih memang ya, gak tahu lah guys ya. Ada aja, saya lewat jalan set, ada orang nih bawa kresek, bawa apa namanya bungkusan plastik gitu guys, dibawa naik motor gitu. Saya di belakangnya nih, tiba-tiba set buang sampah guys ya. Di situ ada tanah kosong itu langsung lempar sama mereka. Terus ada sungai lempar sama mereka. Like that yang mereka lakukan di Indonesia. Nggak tahu guys ya apa pemikirannya gitu loh. Kan banyak tong sampah yang disediakan dan itu istilahnya diambil mingguan ataupun 2 minggu sekali diambil oleh petugas kebersihan. Kalau di sini kenapa harus dibuang ke sungai dan kenapa harus dibuang ke tanah kosongnya orang? Why? Nggak habis pikir saya guys ya. Itu kejadian di sini. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Orang yang tak beriman, dia tak akan jaga kebersihan. Betul. Alias pengotor. Ya kan? Contohlah Malaysia nih guys. Bang, merantau di Malaysia enak atau enggak? Kalian makan, kita bakal jawab. Roti Makan, canai. kalian bisa lihat roti canai. Jawabannya merantau di Malaysia itu enak guys. Di sini gue bisa dapat experience, gue bisa kenal banyak orang baru, gue bisa ngerasain hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah gue rasain. Dan gue juga bisa cobain makanan yang belum pernah gue cobain guys. Orang Malaysia itu benar-benar ramah karena semua orang yang gue kenal benar-benar menghargai gue guys. Gue nggak tahu apakah mereka menghargai gue hanya karena gue seorang influencer, tapi yang jelas mereka benar-benar menghargai gua. Entah itu mereka ketemu gua di jalan, di tempat gym, mereka benar-benar selalu menghargai gua guys. Beda cerita dengan gua ketika ada di kampung halaman, gua hanyalah bocah yang selalu dipandang rendah dan selalu dianggap tidak punya masa depan. Pasti Kata-katanya itu loh guys, kata-katanya di Malaysia saya dihargai dan dihormati, tapi di kampung halaman saya itu dianggap rendah dan tidak punya masa depan. Beda nggak pemikirannya? Coba teman-teman pikirkan daripada sudut pandang teman-teman sekalian. Jadi betapa istilahnya kita itu di kampung ataupun di Indonesia ini memang suka meremehkan, merendahkan orang gitu loh.
nggak dari sono dan sininya gitu loh. Makanya kita harus upgrade diri kita, upgrade otak kita supaya kita mempunyai IQ yang lebih tinggi sehingga tidak mudah merendahkan orang lain gitu. Siapa sih yang tahu kalau abangnya ini akan menjadi jutawan? Siapa yang tahu abangnya ini akan menjadi menteri suatu saat nanti gitu kan? Kan nggak tahu. Why kita harus merendahkan orang lain? Why kita harus merendahkan rakyat negara lain? Why? Kenapa gitu? Ada yang salah dan ada yang konslet di dalam otak mereka ini, guys. Kalau otak mereka tidak konslet, maka mereka akan guys ya, akan istilahnya merasa nyaman dan merasa istilahnya saling menghormatinya tuh tinggi gitu loh guys ya. Sehingga sehingga terciptalah perdamaian dan kenyamanan di antara kita. Seperti itu. Kenapa harus mencari permusuhan dan juga kegaduhan gitu ya kan? Kalau kita istilahnya bisa untuk menciptakan kedamaian dengan pemikiran kita yang mungkin ya dianggap orang lain itu pemikirannya biasa-biasa saja, tapi istilahnya kita berteman, kita berkawan itu mereka istilahnya nyaman, seperti itu ya. Artinya di sini gue bisa belajar banyak hal guys. Mulai dari cara menghargai orang tanpa harus melihat siapa orang tersebut. Betul. Kenapa gitu ya? Beda sih. Orang yang udah pernah keluar negeri, pemikirannya itu pasti beda dan upgrade gitu. Ya. Itu yang saya tahu guys ya, yang saya tahu. Tapi kalau orang yang istilahnya gitu-gitu aja, terus konsumsinya tok-tok ya kan, yang konsumsinya joget-joget, yang konsumsinya cuman hoax ya otaknya pasti miring. Dan jujur, kalau sekarang gua nggak pergi merantau, mungkin kalian nggak akan kenal gua yang sekarang guys. Sekian, terima kasih. Merantau kerja di Malaysia enak gak ya? Nah, ini melanjutkan ceritaku yang part pertama ya guys. Nah, di sini aku akan melanjutkan ceritaku yang pertama ya guys ya, tentang gimana sih kerja di Malaysia itu enak nggak? Nah, kalau di Indonesia sekarang tuh lagi tren yang namanya kabur aja dulu. Menurut aku pernyataan itu benar banget. Nah, di sini bukan karena kita pergi kerja di luar negeri berarti kita kehilangan nasionalisme ya guys. Bayangin aja kalau di Indonesia sekarang cari kerja tuh susah banget. Walaupun dapat kerjaan pasti syaratnya banyak banget. Harus berpenampilan menarik, tinggi badan minimal 170, intinya harus good looking. Nah, sedangkan kalau di luar negeri itu nggak terlalu dipentingkan. Yang dipentingkan itu bisa kerja, disiplin, bertanggung jawab. Oke, dan selanjutnya lagi, kalau dapat kerjaan gajinya berapa? Nah, bandingkan aja kalau di sini kerja untuk foreigner itu gajinya bahkan sekarang udah 1.800 ringgit. Kalau dirupiahkan sekitar 6 jutaan gitu guys. Gimana orang nggak berlomba-lomba mau kerja di luar negeri, betul nggak? Tapi disclaimer dulu, ini hanya pendapat aku ya guys. Menurut sudut pandang aku yang sekarang ini adalah pekerja di luar negeri, dan aku merasakan banget perbedaannya. Kalau dulu kerja di Indonesia, gaji sebulan hanya bisa untuk makan sebulan. Bisa sih nabung itu hanya dikit banget. Bayangin aja dengan gaji yang gak seberapa banyak, udah dibagi tuh transportasi dan makan. Udah gitu aja guys. Menurut pendapat kalian gimana? Tulis kolom komentar ya. Bye-bye. Assalamualaikum guys. Malam nih Anggi nak kongsi cerita sikit aja tentang pengalaman hidup Anggi sebelum datang ke Malaysia hingga sampai ke Malaysia yang mendapatkan banyak sekali kebaikan. Kenapa saya jadi mau nangis mbak liatnya? Kayak sedih banget mbaknya, ini terharu banget gitu dengan istilahnya bisa sampai ke Malaysia gitu. Saya juga pengen sampai ke Malaysia mbak, doakan. Alhamdulillah. Sebelum Anggi datang ke Malaysia, sebelumnya Anggi nak kongsi cerita nih. Anggi memang terlahir dari keluarga yang sederhana. Setiap bikin mewek ini mbaknya ini guys, saya langsung terharu gitu. hari makan toast adanya aja. Anggi itu memang paling suka dengan tahu ya. Jadi setiap hari itu hampir setiap hari makannya pakai tahu aja. Kalau enggak ya pakai telur gitu. Jadi kalau masalah ikan, ayam itu kayak bisa dihitung banget. Keluarga Anggi kalau mau makan ikan sama ayam bisa dihitung. Dan alhamdulillah sampai Malaysia hampir setiap hari Anggi makan dengan ayam dan ikan. Saya juga merasakan itu mbak. Ya saya juga merasakan itu waktu dulu gitu kan, sebelum saya
bekerja di luar negeri. Sebenarnya bukan niatnya bekerja ke luar negeri, karena bapak saya ngirim saya itu untuk belajar guys ya. Alhasil istilahnya saya belajar di sana, tapi istilahnya ada lah kita pekerjaan gitu untuk menghidupi diri sendiri ya kan. Nah di situ bisa lah kita guys. Yang awalnya kita hanya makan, tapi karena saya tuh orangnya orang Pantura ya guys ya. Jadi dekat dengan pantai gitu kan. Jadi ikan itu mudah kita dapatkan seperti itu. Tapi kalau daging ya kan, ayam itu memang kalau dulu itu memang hampir ya kita tidak jarang banget makan, kecuali hari raya terus ada acara seperti itu. Kalau diundang orang itu baru makan daging kan kayak gitu guys ya. Dulu waktu saya kecil emang seperti itu, dan makannya itu ya tahu, tempe, nasi jagung kayak gitu guys ya. Terus istilahnya kayak telur, terus sayurnya sayur bayam ya kan. Kayak gitu guys. Ya like that lah. Saya mengerti bagaimana yang dirasakan mbaknya ini. Tapi ketika istilahnya ke Arab, ke luar negeri lah teman-teman, itu bisa merasakan makan ayam tiap hari sampai bosen. Tahu nggak? Sampai bosan. Saya cari ikan jadinya. Ikan di sana ternyata mahal. Aduh, gimana ya kan? Tapi nggak apa-apa gitu loh guys ya. Jadi kita bekerja, ternyata di negara orang kita tuh dihargai gitu. Di negara orang kita itu kita dibayar mahal gitu loh guys, dan kita bisa istilahnya makan makanan yang enak gitu. Tapi di negara kita di Indonesia ini, waktu dulu saya mikirnya kok ya biasa aja, uang ya gitu-gitu aja gitu loh guys ya. Ternyata ya emang bener gitu. Di negara luar sana pekerja itu emang sangat-sangat dihargai dengan bayaran mahal, karena mereka sudah terkonsep dari pemerintahannya. Sedangkan kalau di sini ya emang kayak gini adanya gitu loh guys. Kita harus terima juga gitu. Ya mau tidak mau kita bersyukur kepada Allah, kita hidup di Indonesia yang serba ada, semuanya ada gitu loh guys ya. Pengangguran ada banyak ya gitu. Jadi beruntunglah kita bisa bekerja gitu loh guys ya. Dan lagi guys, kalau di rumah itu Anggi tidurnya cuma di atas tikar. Pakai tikar, Lepas iya. tuh pakai tilamnya itu yang udah tipis banget. Mungkin itu tilam yang sedari Anggi kecil belum bisa beli lagi. Oh, Dan alhamdulillah sampai Malaysia Anggi mendapatkan asrama dengan kamar yang sangat bagus. Tilamnya tinggi, empuk. Terlepas dari itu, alhamdulillah Anggi mendapatkan ibu angkat yang baik banget. Sehingga Anggi asli guys, bikin nangis ini guys. Aduh, Mbak Anggi cerita sambil nangis tuh bikin saya tuh kayak terharu juga gitu loh guys ya. Nggak semua orang bisa menikmati itu. Dan saya tahu ada banyak teman-teman saya yang sekarang kerja di Malaysia, yang awalnya mereka hidup biasa saja, sekarang sudah bisa bangun rumah. Keren kalian ya, keren banget. Allahumma shalli ala Muhammad. diberi kamar khusus yang jauh lebih indah dari yang Anggi bayangkan. Alhamdulillah. Meskipun Anggi terlahir dari keluarga yang sederhana, tapi alhamdulillahnya Anggi gak pernah kekurangan kasih sayang dari orang tua. Orang tua Anggi kalau bagi kasih sayang itu jauh dari segala-galanya guys. Betul. Meskipun makan seadanya, Kasih sayang tuh penting. tempat tinggal yang cukup, namun untuk kasih sayang, alhamdulillah bapak ibu itu mencintai setulus hati banget. Anggi yakin bukannya emak bapak itu gak bisa belikan ayam maupun ikan setiap hari, namun beliau itu pasti berpikir jika setiap hari makan ayam ikan, besok mau makan apa lagi. Betul. Sedangkan penghasilan beliau hanya bekerja sebagai petani. Betul Bang. Berkat dari doa, didikan, dan juga dukungan serta kasih sayang yang ibu dan bapak Anggi berikan,
Alhamdulillah, hingga sampai saat ini Anggi bisa berada di Malaysia, bisa menghasilkan uang sendiri, dan alhamdulillah hampir setiap bulannya Anggi bisa bagi sedikit rezeki untuk bapak ibu. Betul. Di setiap bulannya juga bapak ibu selalu bagi foto atau video yang memperlihatkan bahwa bapak ibu bisa makan enak. Allah. Sebelum ke Malaysia mereka makan seadanya dan bahkan ya makan tahu dan tempe, tapi setelah di Malaysia mereka bisa makan enak. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau teman-teman istilahnya masih mengedepankan ego teman-teman sekalian, nih pikiran otak yang gak jelas itu, yang menjelek-jelekkan TKI, menjelek-jelekkan Malaysia, itu sangat-sangat tidak disayangkan. Aduh, sangat-sangat guys, tidak disayangkan orang-orang kayak gitu. Pergi aja jauh ya kan. Banyak orang terbantu dengan adanya Malaysia. Banyak orang terbantu, tidak hanya Malaysia, orang-orang yang istilahnya kerja di luar negeri sana. Kalian jangan pernah meremehkan orang lain atau negara lain, karena negara lain bisa jadi lebih baik daripada teman-teman yang ngomong, yang ngomeng ya, yang komen gak jelas ya. Teman-teman yang komen gak jelas itu ya kan, mengejek-ngejek, itu belum tentu kalian memberi makan kepada orang lain. Sedangkan negara yang kalian ejek, rakyat yang kalian ejek, itu memberi makan kepada mereka dan mengubah nasib mereka. Nah begitu. Kapan mau maju negara ini kalau kalian masih kayak gitu? Aduh. Tidak hanya memetik daun pucuk ubi yang berada di dekat rumah, mengambil cili yang berada di kebun, namun bapak ibu juga bisa beli ayam atau ikan dari pasar ataupun sate. Alhamdulillah. Maha besar dan maha agungmu ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Rabbi firli wali walidayya wali walidayya wali walidayya warhamhuma ya Allah, warhamhuma ya Karim, warhamhuma ya Rahim, warhamhuma ya Rabbal Alamin, kama Rabbayani shaghira. Ya Allah, jagalah selalu bapak ibu, sayanglah selalu bapak ibu, amin. Alright guys, udah selesai videonya. Itulah banyak orang yang berterima kasih, banyak orang yang bersyukur kepada Allah dengan mereka istilahnya tinggal di Malaysia, dengan mereka istilahnya bekerja di Malaysia, mereka bisa merubah kehidupan mereka, yang mana begitu pulang ke Indonesia mereka akan menikmati itu gitu loh guys ya. Dan banyak banget ya dari teman-teman saya tuh bekerja di Malaysia dan mereka bisa bangun rumah, mereka yang awalnya rumahnya itu hanya papan lah ataupun bisa dikatakan anyaman bambu lah seperti itu. Dengan mereka bekerja di Malaysia, mereka bisa bangun rumah guys. Mereka bisa menjadi istilahnya menjadi lebih baik gitu ketika ke Malaysia. Tapi kenapa masih banyak orang-orang yang meremehkan, yang istilahnya mencaci, menghina mereka, bahkan menghina negara yang mereka datangi gitu loh. Kayak apa ya guys ya, di luar nalar aja ketika istilahnya kebaikan itu datang dari negara luar ataupun kebaikan itu datang daripada istilahnya orang lain, mereka iri, mereka dengki dengan kita. Apakah sifat itu yang harus kita tanam di dalam dada kita? Sebenarnya itu adalah sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika saudara kita, teman-teman kita TKI di sana, di luar sana, di Malaysia, Singapura dan mana-mana negara pun,
yang istilahnya sukses mereka membangun rumahnya, sukses mereka menggapai mimpi-mimpinya, maka kita juga ikut bahagia. Jangan sampai kita menjadi orang yang menjadi istilahnya kayak benalu aja dalam kehidupan orang. Kalau kita istilahnya iri dengki, itu ditanam kuat-kuat di dalam dada kita, sampai kapan kita itu akan menjadi negara maju, guys? Sedangkan masyarakat di negara maju itu sudah tidak memikirkan itu. Mereka memikirkan bagaimana mereka maju bersama negaranya, bagaimana mereka istilahnya memajukan negaranya tanpa merugikan negaranya ataupun merugikan orang lain. Lah kita kok masih kayak gitu? Ya, tetangga buka istilahnya kedai sate, terus tetangga lainnya buka kedai ini, masa iri-irian kayak gitu. Masih aja kayak gini di sini, guys. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ighfir lana dhunubana ya Rabb. Allahumma ja'al hadha baladan amina ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah negara ini negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman, damai, tentram, sejahtera, dan orang-orangnya mau berpikir, mau belajar, dan tidak gampang ataupun mudah untuk merendahkan orang lain. Dari video ini kita belajar, guys, bahwa banyak orang yang istilahnya bersyukur, banyak orang juga yang istilahnya mengatakan bahwasanya saya dulu direndahkan tapi sekarang saya bisa lebih baik berkat Malaysia. Terbaik Malaysia, ya kan? Terbaik lah jiran kita ini ya, guys ya. Bisa istilahnya mengubah kehidupan seseorang yang dulunya istilahnya susah menjadi senang gitu. Sedangkan kita di negara kita yang dulunya susah sampai sekarang masih susah, ya kan? Susah. Ngomongnya saya juga susah gitu loh, guys ya. Ya Allah, mari kita bersama-sama maju ya, guys ya. Upgrade otak kita ini, jangan sampai kayak gitu terus ya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.